Eropa bawa kabur dolar Indonesia hingga sumber daya alam habis dikeruk. Presiden marah besar. Di tengah kegentingan global yang memberikan ancaman resiko-resiko terhadap semua negara, kita harapkan di tahun ini kita juga masih pada posisi tahun yang tidak mudah. Ini adalah tahun ujian bagi semua negara di dunia karena tekanan geopolitik yang semakin tinggi, ekonomi dunia melemah, utamanya negara-negara besar EU. Di devisa hasil ekspor dengan revisi PP 1 2019, apalagi dengan Undang-Undang P2SK yang sudah memberikan kewenangan kepada BI untuk mengatur lalu lintas daripada devisa. Dan kemudian tentu devisa ini PP 1 akan menambahkan bahwa SDA itu termasuk hilirisasi. Halo sahabat Bagi Media. Heran, setelah mengeruk harta Indonesia, Eropa justru membawa kabur dolar dari hasil penjualan sumber daya alam Indonesia. Negara satu ini memang banyak tingkah dan berbahaya bagi Indonesia. Untuk menghadapi hal ini, Jokowi akan mengeluarkan kebijakan baru yang super power dan membuat para investor balik lagi ke Indonesia untuk memarkirkan dolarnya. Namun, seberapa banyak kerugian yang Indonesia dapatkan dari ulah Eropa itu? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, celaka 12 adalah istilah Mansur untuk menggambarkan kondisi super sulit atau seseorang yang mendapatkan kesusahan bertubi-tubi. Kondisi ini cocok untuk menggambarkan nasib Indonesia yang mengalami perang dolar di negeri sendiri. Perang dolar ini dipicu oleh eksportir, terutama eksportir hasil tambang yang hobi menempatkan devisa hasil ekspor di luar negeri. Padahal cuan eksportir tersebut berasal dari bumi Indonesia. Alasan yang berkembang dari kalangan eksportir menyimpan dolar di luar negeri membantu mereka dari sisi neraca keuangan. Pertama, menyimpan dolar di bank luar negeri disebabkan karena penarikan utang dalam mata uang asing dari bank yang sama. Kedua, imbal hasil bunga yang lebih tinggi. Ketiga, terkait dengan ragam instrumen, bank di negara lain memiliki instrumen variatif. Sahabat Bagi Media, sayangnya praktik ini selalu menimbulkan tekanan terhadap likuiditas moneter dan stabilitas rupiah. Sepanjang 2022, Indonesia sukses membukukan ekspor senilai 291,98 miliar US dollar pada tahun 2022. Ini adalah nilai ekspor tertinggi dalam sejarah. Namun ironisnya, cadangan devisa justru menurun 7,7 miliar US dollar pada tahun lalu. Artinya, banyak dolar eksportir yang tidak tercatat ataupun tersimpan di perbankan tanah air. Praktik ini terjadi saat ini saja. Sebagai catatan, volume nilai dan ekspor batu bara Indonesia ke kawasan Uni Eropa melesat pada 2022. Lonjakan ekspor ditopang oleh tingginya permintaan dan harga setelah perang Rusia-Ukraina meletus. Italia, Spanyol, Jerman, hingga Polandia merupakan beberapa negara yang meningkatkan pemesanan batu bara Indonesia dalam jumlah sangat besar. Ini bukti kuat bahwa hasil bumi Indonesia benar-benar dikeruk habis. Lalu pertanyaannya, di mana dolar Republik Indonesia? Sebenarnya diumpetin di negara mana sih? Sahabat Bagi Media, Direktur Teknis Kepabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan R. Fajar Doni Cahyadi mengatakan,
Dari hasil pemantauan pihaknya, kondisi ini lebih disebabkan ekspor Indonesia yang lebih memilih menaruh dolar hasil ekspornya ke negara lain, seperti Singapura. Menurut Fajar, kecenderungan eksportir menempatkan dolarnya di bank-bank Singapura ketimbang di perbankan dalam negeri karena tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Mereka menawarkan tingkat bunga hingga 3-4%. Loh, sumber daya alam mengambil dari Indonesia, malah keuntungannya ditempatkan di negara lain. Apa-apaan ini? Emang ya nggak tahu diuntung kadang. Aduh, Mimin sampai geram mendengar kabar ini. Karena ini adalah sumber daya alam kita. Kenapa mereka tega melakukan itu? Apakah yang membuat mereka melakukan hal-hal yang merugikan negara kita ini? Apakah ada pengaruh negara lain seperti Eropa? Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Silahkan diskusi di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka!